siapa? Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Semuanya, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku Sebelum kita mulai acara kita pada pagi ini, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun selama ini kita tidak pernah beribadah di tempat ini karena ada satu masalah yang tidak dapat dielakkan. Saya rasa masuk 4 bulan sudah kita belum ada beribadah, dan pagi ini kita sangat bersyukur karena Tuhan telah membukakan tempat ini untuk kita. Dan sementara ini memang kita tidak ada kebaktian di dalam kerja, tapi walaupun kita ada live stream, tapi ramai orang yang tidak kesempatan untuk melihat. Dan dari itu mulai daripada hari ini, pagi ini kita sangat bersyukur karena Tuhan telah membukakan jalan untuk kita. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa, dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu, di mana kami merasa kebaikan Tuhan dan pimpinan-Mu bagi kami sepanjang hari minggu yang sudah lalu, sehingga kami ada di tempat ini pada pagi ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa di surga, kami berdoa, kami serahkan acara ibadah kami di dalam tangan-Mu, maupun bagi tim pujian penyembahan kami, pemain musik kami, penyanyi lantar kami, begitu juga bagi hamba Tuhan yang membawa firman bagi kami pada pagi ini. Biar Engkau mengurapi semuanya, supaya lewat firman Tuhan yang kami pelajari bersama dapat mendatangkan berkat dan kekuatan iman bagi setiap pribadi kami. Kami berdoa sekiranya ada yang datang dengan kelemahan tubuh, yang bawa sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhlah penyakit mereka, supaya kami sama-sama untuk menikmati berkat daripada firman Tuhan yang hamba sampaikan bagi kami. Sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh yang ingin mengganggukan kami di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintah keluar, supaya tidak mengganggukan satu daripada antara kami dalam kami mendengar firman-Mu, agar kami sama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam kebaktian kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara yang tidak sempat bersama kami pada hari ini, dimanapun mereka berada. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus-Mu untuk melawati mereka dan memberi penghiburan bagi mereka. Sekiranya mereka dalam kedukaan, di dalam kesakitan, Tuhan Engkau menyembuhkanlah mereka, supaya minggu-minggu yang mendatang kami dapat bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau, bahkan untuk mendengar daripada firman yang berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tolong dengarkan doa ini walaupun tidak sempurna, apapun yang tidak kami sebut, tapi Tuhan Engkau membalas menurut kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Amin. Lapar dan dahaga, rela berpayah, dan kadangkala berkorban apa saja demi kebahagiaan keluarga, tidak asing bagi dia, yaitu seorang ayah. Saat ini saya mengucapkan selamat Hari Bapa bagi setiap bapak-bapak yang ada di seluruh dunia, dan juga bapak-bapak khususnya di BMUS Jaya. Pengorbanan dan jasa Anda sangat berharga dan bernilai
bagi kami. Terima kasih karena telah berkorban apa saja demi menyediakan kebahagiaan bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati Anda dan Tuhan Yesus juga memelihara Anda di mana Anda berada saat ini. Terima kasih Bapak-bapak. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Jadi pada pagi yang indah ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang berada di BMOS Jaya. Terima kasih kepada semua bapak-bapak kerana telah banyak memberikan kami tunjuk ajar, banyak memberikan kami dorongan, dan saya doakan semua bapak-bapak dalam keadaan yang sehat dan kuat dan terus melayani Tuhan dimanapun Anda berada. Jadi Tuhan memberkati kita semua. We would like to wish you Happy Father's Day. God bless you. Hai, halo, shalom kepada semua jemaat BMOS Jaya. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa yang berada di BMOS Jaya. Diharap teruskan melayani, terus kuat dalam iman dan terus menjadi bapa yang hebat. Dan Tuhan memberkati. Selamat Hari Bapa. Shalom, selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di BMOS Jaya. Tuhan memberkati. Selamat Hari Bapa kepada semua Bapak-bapak. Happy Father's Day to you all. Love you. Shalom, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa khususnya kaum bapa di BMOS Jaya dan semoga Tuhan memberkati kalian. Happy Father's Day. Terima kasih atas pengorbanan dan jasa Anda semua. Shalom kepada semua warga BMOS Jaya yang bergelar Bapa. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa dan semoga Tuhan terus memberkati. Shalom, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa di BMOS Jaya. Semoga Tuhan terus memberkati. Hai Dad dan semua bapak-bapak yang menonton online kebaktian ini. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan kalian kepada kami sebagai anak-anak. Sekali lagi, selamat Hari Bapa dan Tuhan memberkati. Selamat Hari Bapa. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita tetap kekal berdiri pada saat ini. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita bersyukur kehadirat Tuhan. Kita ambil kesempatan ini untuk menaikkan ucapan syukur kita di hadirat-Nya. Bumi
Kita naikkan lagu ini sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan selepas ini akan membentuk kita, akan menegur kita, agar kita menjadi serupa seperti Allah. Mari jemaat Tuhan, kita bawa lagu ini dengan hati, dari hati kita yang terdalam.
Bantukan kami Yesus, jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan dan saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan di hadirat pada pagi ini Tuhan, agar menjadi satu kurban syukur kami yang membawa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami sambut segala berkat-Mu Tuhan. Sukacita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan katakan, amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar satu firman Tuhan, yaitu dengan tema siapakah diri Anda sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, karena Engkau memelihara dan mengasihi kami. Karena anugerah-Mu kami ada pada hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam persekutuan ibadah kami. Dalam kami mendengar firman-Mu, Tuhan berbicaralah kepada kami. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, agar hamba-Mu diurapi secara khusus. Roh-Mu memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu pada hari ini, agar jemaat Tuhan diberkati dalam iman percaya kami kepada-Mu. Berikan kami konsentrasi yang baik. Jauhkan kami daripada gangguan, daripada roh yang jahat. Biarlah kami menikmati hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita melihat daripada 1 Yohanes pasal 2. Kita mulai baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membacanya menurut terjemahan Alkitab yang ada pada saya, yang berkata demikian, Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutulis kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang.
Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membuta matanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, surat ini adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Asia. Dalam pertumbuhan gereja itu, gereja menghadapi satu tentangan daripada ajaran sesat, di mana ajaran sesat itu dapat meragukan jemaat tentang ketuhanan Yesus Kristus. Maka itu, saudara-saudara, sehingga Yohanes menulis surat ini agar minta umat Allah bersekutu dengan Kristus. Dia minta agar umat itu tetap di dalam Kristus, tetap dekat dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, dan bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita lihat dari teks yang kita baca ini, sangat jelas menjelaskan kepada kita bagaimana identitas seorang yang mengenal Kristus. Dalam ayat yang kita baca ini, ada 3 kebenaran yang menentu identitas kita, apakah kita benar-benar anak Allah. Kalau kita lihat, salah satu adalah identitas orang yang mengenal Allah. Bagaimana ciri hidup seorang yang mengenal Allah? Bagaimana praktek hidup seorang yang sudah tahu Allah? Dalam ayat 3 kita lihat, kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Kita lihat identitas seorang yang sudah mengenal Allah itu, ia seorang yang menurut perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita lihat, kalau orang itu mengatakan bahwa dia seorang yang mengenal Allah, dan maka praktek hidupnya tidak sesuai dengan tuntutan firman Tuhan, maka dia bukan seorang yang mengenal Allah. Karena sudah jelas dalam ayat ini sudah menentukan bagaimana identitas seorang yang mengenal Tuhan, ialah menurut perintah-perintah Tuhan. Lalu kita lihat contohnya Nuh. Waktu Tuhan Allah ingin menghukumkan dunia ini dengan air bah, Allah memikir bagaimana dia menghidup keluarga Nuh. Dalam rencana Allah itu, karena Nuh, keluarga Nuh itu adalah satu keluarga yang benar di hadapan Allah. Karena Allah mau menghukumkan dunia ini karena dosa manusia yang begitu jahat. Akhirnya Allah memberi satu plan kepada Nuh tentang satu bangunan betera. Dia harus membangun sebuah betera untuk menyelamat keluarganya, karena Allah ingin menghukum dunia ini dengan air bah. Allah telah memberikan saiz atau sukatan dari betera itu. Tinggi, lebar, dan panjangnya Allah sudah tetap dan tentukan, lalu diberikan kepada Nuh. Dalam Nuh mengerjakannya, Nuh tidak melakukannya sesuka hatinya. Nuh tidak melakukannya dengan kepandaian dia, tetapi Nuh mengikuti apa yang Allah plan, apa yang Allah tetap, apa size yang Tuhan tentukan. Sehingga tertulis dalam Kejadian pasal 6 ayat 22 berkata,
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jelas saudara-saudara, sudah dicatat dalam Alkitab bahwa Nuh melakukannya tepat. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Sebab Alkitab sudah tercatat bahwa Nuh melakukannya sepenuhnya menurut ketetapan Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat identitas seorang yang kenal Tuhan, dia melakukan firman Tuhan itu tepat. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Dia melakukan karena dia sudah mengenal Allah. Ini sudah jelas dalam pembacaan kita. Lalu kita lihat identitas seorang yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Dia. Kita akan lihat bahwa dia tidak menurut perintah Tuhan. Nah, sekarang kita dapat nilai orang yang sudah tahu Tuhan dan orang yang tidak tahu Tuhan. Kalau orang yang kita katakan orang kafir itu, memang mereka hidupnya tidak tentu, ya, karena mereka tidak ada perintah yang dipelihara dan dijaga oleh mereka, yang menuntun dan memelihara hidup mereka. Karena kita lihat di sini, mereka hidup mengikuti kehendak diri mereka sendiri. Mereka hidup mengikuti apa yang mereka pikirkan. Apakah itu baik dan jahatnya, mereka ikut saja karena mereka tidak ada pegangan. Karena mereka tidak memiliki perintah, sama seperti orang yang mengenal Tuhan. Lalu kita lihat, orang yang mengenal Allah bukan hanya mendengar, tetapi pelaku firman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah mengenal Tuhan, dia bukan hanya mendengar dari Tuhan, tetapi dia melakukannya. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Sehingga tertulis dalam Lukas pasal 8 ayat 21 berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini kata Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus tinggal di bait Allah dan baru orang tuanya sadar bahwa dia tidak ada di tengah-tengah orang banyak. Lalu mereka kembali untuk mencari dia. Waktu Yesus diberitahu bahwa ibu dan saudaranya mencari dia, lalu Yesus menyahut orang yang memberitahu itu, ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Jadi sudah jelas saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita orang yang mengenal Allah, maka kehidupan kita lain daripada tuntutan firman Allah. Jelas kita bukan orang yang mengenal Allah. Kalau orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengenal Allah dan praktek hidupnya dan tutur katanya itu adalah memenuhi apa yang difirmankan Tuhan. Itulah kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Itu identiti orang yang kenal Tuhan. Kita tidak mudah tertipu. Orang yang sudah kenal Alkitab, dia tahu mana orang yang hidup mengikut firman Tuhan dan mana yang tidak. Ini kita akan lihat. Lalu kita lihat seterusnya. Yang kedua, identitas seorang yang di dalam Tuhan. Tadi mengenal, sekarang di dalam Tuhan. Kita lihat ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, kalau kita lihat ayat ini,
Ayat ini sudah menyatakan, menjelaskan bagaimana identiti orang yang sudah di dalam Tuhan. Identiti orang yang di dalam Tuhan kita kenal, karena keharusannya wajib dia hidup sama seperti Yesus. Ada nyanyi yang mengatakan, "Ku mau sepertimu Yesus." Ya? Kita memiliki kerinduan hati hidup sama seperti Kristus. Nah, maka itu sudah jelas. Orang yang di dalam Tuhan, dia wajib harus praktek hidupnya sama seperti Kristus. Ini satu tuntutan yang harus dilaksanakan, yang harus orang itu lakukan dalam kehidupannya, karena dia mengaku dia di dalam Kristus. Lalu kita lihat juga ditulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara sekalian, sudah jelas, tidak dapat disembunyikan dan tidak dapat kita menyangkali, karena orang yang sudah dalam Tuhan itu, benih yang sudah tumbuh di dalam dia adalah benih ilahi. Dan daripada benih ilahi itu dapat keluar satu buah yang tidak suka dengan dosa, yang tidak mau berkompromi dengan dosa, yang tidak mau hidup di dalam dosa. Ini keadaan orang yang benar-benar di dalam Tuhan. Identiti seorang yang sudah di dalam Tuhan, tidak mau akan dosa. Dia tidak senang kalau dosa itu ada dalam keluarganya, dalam gerejanya, karena dia membenci dosa. Kita lihat, kita tidak dapat menipu diri kita sendiri. Saudara sekalian, kita tidak dapat menipu diri kita sendiri dan menipu orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita tidak menginginkan dosa lagi, tidak dikuasai oleh dosa, tidak melakukan dosa lagi, karena kita sudah di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, tadi kita lihat yang pertama mengenal Allah dan di dalam Tuhan, dan yang ketiga identitas seorang yang hidup dalam terang Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana identiti kehidupan seorang yang hidup dalam terang Tuhan. Ayat yang ke-9 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini dapat orang nilai daripada kita sebagai orang yang mengatakan kita orang yang percaya. Kalau kita hidup dalam terang Tuhan, maka kita tidak membenci orang lain. Kenapa? Karena kita tahu orang yang berjalan dalam terang itu, dia tahu mengelak diri daripada hal-hal yang jahat, daripada hal-hal yang mencelakakan dia. Karena dia berjalan dalam terang. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari teks yang kita baca ini, kita tahu bahwa apakah kita mengenal Tuhan, apakah kita dalam Tuhan, apakah kita hidup dalam terang Tuhan, kita tahu daripada praktek hidup kita.
Karena sudah dijelaskan. Karena orang yang hidup dalam terang Tuhan, dia tidak membenci saudara-saudaranya, melainkan dia mengasihi saudara-saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang kalau dia tahu anaknya berdosa, dia membenci anaknya. Sebenarnya yang kita benci bukan anak, melainkan dosa itu yang dibenci. Kita mengasihi anak kita, selamatkan anak kita daripada dosa itu. Nah, ini prakteknya dalam gereja kadang-kadang salah juga. Kalau orang itu sudah jatuh dalam dosa, kita tidak pedulikan, bercakap dengan dia pun susah. Tetapi sebenarnya kita harus menghampiri dia, bawa dia kembali daripada dosanya, lepaskan dia. Kita tidak boleh membenci dia, tetapi kita membenci dosa dia. Nah, oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam terang Tuhan, ia tidak membenci saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, tidak dapat disangkal bagaimana kehidupan orang Kristen sebenarnya di dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam gelap. Sudah jelas. Yesus datang ke dalam dunia ini agar membawa terang. Nah, daripada kehadiran Tuhan dalam dunia ini, kita sudah tahu terang dan kita datang kepada terang. Nah, oleh sebab itu, karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia tidak tinggal di dalam kegelapan. Maksudnya dia tidak tinggal di dalam dosa. Ayat 10 kita lihat daripada 1 Yohanes 2 tadi, kita lihat yang berkata demikian, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesal. Sudah jelas. Saudara-saudara yang sudah di dalam terang Tuhan, dia mengasihi saudara-saudaranya. Nah, itu sebabnya kita mencari orang berdosa, karena kita mengasihi mereka. Dalam minggu ini saya berhubung dengan seorang hamba Tuhan di Indonesia. Kami dua bicara tentang Alkitab. Saya katakan dengan dia, apa yang saya belajar dan lihat dalam Alkitab, Allah memiliki satu tujuan saja, yaitu keselamatan semua bangsa. Itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia. Kalau saya baca Alkitab itu secara keseluruhan, saya tahu Allah datang untuk menyelamat seisi dunia. Itu saja. Ya? Lalu dia memberi jalan, cara-caranya bagaimana mengikuti dia. Ya? Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan memiliki hati yang ingin menyelamatkan orang karena kasih-Nya, sebagai orang yang hidup dalam terang Tuhan, memiliki hati yang mengasihi sesama manusia agar diselamatkan. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya mengaju dua pertanyaan untuk kita pikirkan. Jadi siapakah diri Anda sesungguhnya? Karena dari teks ini Alkitab sudah menjelaskan bagaimana identiti seorang yang kenal Tuhan, yang di dalam Tuhan, dan yang di dalam terang Tuhan.
Yang kedua, apakah Anda mengenal Yesus? Kita akan pikirkan. Dimanapun kita berada, kita memikirkan, siapa diri saya sebenarnya? Adakah kita ini tergolong dalam identiti yang telah dinyatakan dalam ayat ini? Apakah saudara sudah mengenal Tuhan? Kalau kamu mengenal Tuhan, adakah kamu menurut segala perintahnya? Ini perlu dijawab masing-masing. Jika iya, Anda akan menaati perintah-perintahnya dan menjalani hidup sama seperti Kristus atau Dia, dan mengasihi orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat mencuri identiti saudara dari identiti tersebut daripada saudara, karena saudara adalah mengenal Tuhan, dan di dalam Tuhan dan di dalam terang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami telah mencerminkan diri kami dengan firman. Bagaimana ciri-cirinya hidup seorang yang kenal Tuhan dan yang di dalam Tuhan dan hidup dalam terang. Firman-Mu telah menjelaskan kepada kami. Berkati setiap jemaat yang telah mendengar firman, agar kami sadar di mana sebenarnya kami. Apakah kami mengenal Engkau? Apakah kami di dalam Tuhan dan hidup di dalam terang? Bapa, tolong kami untuk memperbaiki hidup ini di hadapan. Apabila Engkau datang untuk kedua kalinya, maka kami kedapatan dalam kebenaran. Tuhan berkati jemaat Tuhan di mana sekalipun, agar firman-Mu hidup di dalam kami. Tolong dan pelihara kami. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat, daripada yang tua sampai kepada anak kecil. Tuhan lindungi kami. Tuhan pelihara kami dari ancaman virus COVID-19, agar kami hidup dalam kesehatan dan perlindungan. Tolong kami dalam semua rencana kami dalam minggu yang akan datang, agar semua rencana kami berjalan menurut kehendak-Mu, agar dalam semua aktiviti kami, tangan Tuhan tetap memelihara dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami yang tak sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memperalaskan doa kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.